Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pesan surah Al-Fatihah. Jadi minggu yang kemarin kita sudah membaca, hafal surah Al-Fatihah. Itu sekarang kita harus tahu itu apa pesan dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah, sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian apa itu pesan dari surah Al-Fatihah? Nah, yang pertama pesan dari surah Al-Fatihah yaitu selalu membaca basmalah ketika memulai perbuatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kapan kita membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim? Jadi basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ini kapan kita membacanya? Ya, sebenarnya setiap perbuatan baik kita itu kita harus membaca basmalah. Apapun perbuatan kita yang baik harus kita baca atau kita awali dengan baca basmalah. Nah, di sini kita tayangkan contohnya saja, yaitu pertama, nah ini, nampak gambarnya? Nah, ini adalah ketika kita mau makan. Jadi ketika mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa mau makan. Kemudian yang kedua nih, sebelum belajar. Nah, ketika mau belajar kita juga harus baca basmalah. Kemudian ketika akan menukar pakaian. Ketika kita menukar pakaian, juga kita harus baca basmalah. Jadi ketika apapun perbuatan kita yang baik, kita harus baca basmalah. Supaya ya perbuatan kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa saja kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita? Kasih sayang Allah diberikan pada kita itu sangat banyak. Kita tidak bisa menghitung berapa besar kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Nah, contohnya saja di sini. Ini ada apa nih? Nah, ini adalah air. Air ini sangat besar fungsinya terhadap kita. Ya, setiap hari kita butuh air. Ya, haus harus minum air. Ya, mandi pakai air. Wudhu dan lain sebagainya semua pakai air. Pakaian kotor cuci pakai air. Nah, sangat banyak fungsi air terhadap kita. Ini menunjukkan kasih sayang Allah terhadap kita. Maka kita harus mensyukurinya. Yang kedua ini, seperti ini apa? Ya, tanah dan tumbuhan. Nah, ada tanah tempat kita bercocok tanam, ya, sehingga ada tumbuhan seperti ini padi. Nah, dengan padi tersebut, ya di sawah ya, kemudian ada kelapa. Dengan padi tersebut kita bisa mendapat beras, jadi nasi. Nah, itulah yang kita makan sehari-hari. Ini yang bisa melanjutkan kehidupan kita di atas dunia ini. Kemudian apa? Nah, ini ya kesehatan. Nah, kita butuh sehat. Kalau kita sakit ya tidak semua
perbuatan bisa kita lakukan karena kita sakit. Jadi karena kita sehat, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa bantu orang tua dan lain sebagainya. Ini merupakan semua menunjukkan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Itu kita harus mensyukurinya. Nah, kemudian bagaimana kita taat kepada Allah? Yang Allah berikan pada kita tadi sangat banyak, tentu kita harus taat kepada beliau. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, ya ini, ya. Nah, yaitu rajin beribadah. Ibadah itu banyak ya. Ya, terutama itu adalah sholat. Ya, ada sholat? Ya, mudah semua sholat ya. Jangan sampai kita tinggalkan. Dari kecil ya belajar sholat dulu. Kemudian yang kedua, ya, rajin beribadah yang lain seperti mengaji dan lain sebagainya. Nah, kita harus di dalam surah Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Menyembah itu hanya kepada Allah. Kemudian selalu atau meminta kepada Allah. Selalu berdoa atau meminta kepada Allah. Pesan selanjutnya itu berdoa itu hanya kepada Allah. Kita meminta tidak boleh pada yang lain ya. Kita dilarang minta kepada selain Allah. Minta pada tumbuhan ya. Minta pada yang lainnya itu dilarang ya. Nah, itulah mungkin pelajaran kita pada hari ini. Nah, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi